terlalu berat dengan ajaran mereka, makanya mereka memasang kuk istilahnya dalam Kristen. Yesus mengatakan mereka itu adalah orang yang memasang kuk, ya, memperhamba orang-orang lain, tapi mereka tidak mengerjakannya sendiri. Lalu kemudian yang terjadi apa? Kristen justru membatalkan, menghilangkan, dan tidak memiliki hukum, melainkan apa? Kasih, 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 dan kasih. Tapi kemudian kalau dikatakan terlalu tidak ada hukum, itu pun tidak mungkin. Terlalu berat hukum pun ini mungkin tidak mungkin dari Tuhan. Maka di tengah-tengah, sayang, apa yang di tengah-tengah? Yang di tengah itu adalah hukum Islam, di mana Allah tidak memberikan ujian dan cobaan kecuali, ya, itu semampu hamba Allah. Dan hukum Islam, tidak ada satupun hukum Islam yang membuat kita berkeringat-keringat. Contoh, ketika kita ke Mekah, itu pun kewajiban kita ke Mekah kalau kita mampu, baik secara fisik, baik pun secara materi, baik pun secara psikologis. Artinya kewajiban itu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, maka tidak menjadi kewajiban. Berpuasa, seandainya tidak mampu berpuasa, kita sakit, boleh dibatalkan. Tuhan hanya menguji kita. Terjadi kepada Abraham ketika Tuhan meminta untuk mengorbankan salah satu anaknya. Tuhan tidak izinkan anaknya itu betul-betul mati karena Tuhan tidak butuh persembahan manusia. Tetapi Tuhan hanya menguji. Beginilah yang terjadi dalam Islam. Setiap apa yang dilakukan oleh umat Islam itu tidak membebani manusia, tetapi pada akhirnya membuat manusia itu menunjukkan apakah dia mau ikut Tuhan atau tidak. Karena ini tidak berkaitan dengan kemampuan. Ya, dalam Islam hukum syariat itu berkaitan dengan mau atau tidak mau. Karena tidak ada hukum Islam yang melampaui kemampuan manusia. Inilah hukum sejati dari Tuhan. Karena kecuali kamu mengakui bahwa Tuhan itu Tuhan yang kejam, memberikan hukum yang tak mampu dijalankan manusia, atau Tuhan menghilangkan semua hukum. Ini agak lucu. Dulu Tuhan memberi hukum, tiba-tiba sekarang dibatalkan hukum itu. Ketika Tuhan memberi hukum aja manusia nggak patuh, apalagi Tuhan membatalkan hukum. Ngeri gak tuh? Orang tidak lagi dihukumi ketika dia berbuat dosa. Yang penting dia beriman langsung masuk surga. Ngeri. Ya, makanya Islam itu adalah agama yang betul karena berada di tengah-tengah. Tidak terlalu berat hukumnya, juga tidak menyepelekan hukum Tuhan. Tetap ada syariat. Oke, Rizka? Nah, silakan renungkan itu, Rizka. Kalau ada pertanyaan tentang itu, silakan kita bahas. Karena Advent dengan Protestan berbeda. Sekarang kita ke saudara kita yang satu lagi. Nona Ambon. Silakan Nona Ambon, buka mic-nya, silakan bertanya. Ya, halo. Iya, Kak. Siapa yang mau bertanya? Topan atau Nona Ambon? Apa Kristen Topan? Saya Bang Zuma kalau sudah bisa ngomong nanti lihat ini. Saya Kristen. Oh, ini si Anu ini si apa ini? Si Eko ganti-ganti akun dia. Yang kalau bicara itu lidahnya bergetar-getar. Siapa namanya? Sumiri, Marini, Sakoji. Siapa namanya? Ya, buat teman-teman jangan lupa di tap layar dulu sampai 1M ya, tembusin biar komalnya kuat. Memori namanya. Juga kuat ya. Akunnya nggak kena report ya. Tap layar, tembusin. Ya, silakan Nona Ambon. Gurunda ya, udah monitor Gurunda. Nanti operan sama Bang Juma. Aku mau istirahat. Nona Ambon manis. Silakan kau bertanya. Kedengeran nggak ya suaranya? Hah? Nona Ambon tapi suaranya laki. Ya, suaranya kedengeran nggak ya? Oh, kedengaran, tapi ini laki atau perempuan? Nona Ambon ini dia Kristen, dia yang pelontos, yang botak dia. Saya tahu ini. Laki atau cowok? Laki. Oh, tapi laki. agak kecowok-cowokan gitu, laki-laki. Agak kecowok-cowokan. Ya. Silakan Nona Ambon. Oke. Mau nanya, kalau sesuai dengan Al-Isra ayat 32 kan zina itu dilarang ya, nggak boleh. Tapi kalau menurut Al-Ahzab ayat 51 kenapa boleh ya? Al-Ahzab 51. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Di mana ini berzina? Sejak kapan menggauli budak itu berzina? Sejak kapan menggauli istri itu berzina? Tahu arti perzinahan nggak? Siapa kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ya di mana berzina. Definisi berzina itu adalah menggauli budak, menggauli istri-istri. Di mana?
Kalimat kedua. Dan Kalimat kedua yang mana? siapa Nah, yang kamu ingini untuk Iya, terus? menggaulinya kembali dari ini ke perempuan yang iya, telah ini kamu gimana? cerai. Ini ke siapa? Allah berbicara kepada siapa? Jadi kalau suami Saya dia tanya sudah dulu, bercerai saya tanya sama dulu. istrinya, Ini kamu boleh lalu dia menangguhkan mau menggaulinya kembali. Saya tanya sama kamu boleh menangguhkan menggauli siapa? Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu boleh menangguhkan? Menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Menangguhkan boleh, menggauli pun boleh. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggauli kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. Coba tunjukkan kepada saya Nabi Muhammad pernah berzina. Ya, pelan-pelan aja Kak, di sini dikatakan siapa-siapa yang kamu Di ingini Islam untuk itu ada istilah menggauli rujuk. kembali Dalam dari Islam ada istilah perempuan rujuk. yang telah kamu cerai. Iya, karena di Islam ada Kalau istilah rujuk. perempuan yang udah dicerai, Di kalau dalam perempuan Islam yang sudah ada dicerai istilah sudah punya rujuk. suami boleh. Tunjukkan dalilnya. Kamu jangan menfina Al-Quran saya loh, kurang ajar. Di dalam Ya, kalau Islam perempuan ada yang sudah istilah dicerai, rujuk. lalu dia punya suami lagi. Iya, boleh bagaimana? rujuk, boleh rujuk, boleh rujuk kalau sudah Kalau bercerai, punya boleh suami rujuk. lagi? Tunjukkan mana bercerai terus menikah lagi, terus diambil ada bini kata orang. di mana rujuk di sini? Kan nggak ada kata rujuk di Di sini. Islam itu Hanya ini hukum menggauli untuk menunjukkan kembali. bahwa kalau orang bercerai ada talak 1, talak 2, talak 3, talak 4. Talak 4, ketika sudah talak 4 baru dia tidak boleh menggauli lagi, dia harus menikah lagi dengan orang lain. Nah, dalam Islam kami tulisannya ada di talak sini, 1, talak 2, talak 3 di mana kami boleh rujuk. So apa masalah? Tunjukkan kepada saya di Nabi sini saya pernah juga. berzina sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhanmu. Saya nggak Tuhanmu bilang Nabi melegitimasi. Muhammad. Saya menjawab dan kamu tidak mendengarkan. Tunjukkan kepada saya bahwa definisi zina pernah dilakukan oleh Nabi saya. Dan kalau di dalam Islam boleh rujuk kepada istri yang sudah diceraikan, talak 1, talak 2, talak 3. Tapi kalau talak 4 tidak boleh lagi. Tunjukkan kepada saya itu definisinya zina. Saya baca di sini. Kamu baca terjemahan. Saya menjelaskan bahwa di sini ini orang kalau kamu oke sekarang gini. Kamu mengatakan ini zina. Oke ya, kamu iya oke nggak apa-apa. Siap, saya katakan. Sekarang saya tanya, apa hukum perzinahan dalam agamamu? Hukum perzinahan dalam agamamu apa? Saya tanya di sini kenapa bertentangan? Saya tanya, tidak ada pertentangan. Kalau ada Al-Quran bertentangan, orang pertama yang menemukannya bukan kamu, tapi siapa? Para skolar-skolar kalian. Ya, di sini Tunjukkan kepada saya bahwa ini definisinya Karena berzina. satu ayat Sejak bilang- sejak kapan rujuk? Sejak Berzina. kapan rujuk itu artinya berzina? bilang zina. Ada Saya tulisan di sini rujuk. tunjukkan Di kepada sini saya. tulisannya cuman Kamu kan baca Di sini terjemahan. tidak ada Ini tulisan kenapa sih rujuk. orang ini? Oke. Saya kasih ada kamu tulisan data. Oke. rujuk. Iya, saya kasih kamu data. Saya muak Ini dengan hanya orang-orang seperti menggauli. Iya. digauli, Tunjukkan kepada bukan saya kalau orang menikahkan Kristen kembali berzina atau hukumnya apa? dirujuk kembali. Ini orang nggak Bukan bisa dirujuk dengar ya. kembali. Dengar ya. Tunjukkan Bukan kepada dirujuk saya. kembali. Ini nggak ada kata rujuk. Kau Digauli. kalau nggak mau mendengarkan orang bicara, setidaknya kau bantah dulu argumen saya. Bantah argumen saya. Dalam Islam itu, kami boleh rujuk dengan orang yang sudah bercerai dengan kami. Paham kau? Tidak berdosa. Berujuk itu tidak berdosa. Dalam agama kau udahlah nggak boleh cerai. Dalam agama kau pun kalau berzina pun tidak ada hukumnya. Tunjuk kepada aku satu hukum yang memberikan hukum di dunia kalau ada orang Kristen berzina. Bahkan Tuhanmu memberikan istri orang kepada Daud. Itu Tuhanmu sendiri loh yang menjadi asbab orang lain berzina. Saya sudah katakan tidak berdosa bagi kami rujuk. Rujuk itu bukan zina. Aku tunjukkan kalau itu definisinya zina. Hantu kau. Kurang ajar, dijelaskan nggak mau mendengarkan. Kau pula mau membantahku. Tunjukkan bahwa menurut ulama itu definisinya zina. Rujuk itu definisinya zina. Iya, menurut ulama, tapi bukan menurut nabimu. Tunjukkan dulu nih. Tunjukkan Iya. kata Sambil nabiku. alih. Nah, Sebentar Uni, sambil alih Uni. Nih, kamu nih apa Diam Nora? dulu. yang Weh, botol penyembah manusia. Apa? Kenapa ini binatang Manusia Kristen? dia. Kenapa satu-satu kalian? Uni, kamu nih akademik, tapi kamu di botol di situ tulis kata rujuk tidak? Mana tulis kata Bodoh. Kau diam. Diam. Jangan Kristen yang berkuasa di room ini deh.
Tolong moderator. Ya. Aku cuma Kalau aku moderator kayaknya. botol-botol kayak begini, Orang kalau lanjut lanjut. botol-botol kayak begini tolonglah. Jadi begini ya. Kalian ini tidak paham tentang rujuk karena apa? Hukum pernikahan di dalam Kristen aja juga nggak ada. Apa yang menjadi satu daging itu sudah sah Kawin untuk 30 suami kali. istri. Jadi kalau Rujuk kau itu. bawa perempuan london Diam kau. ke hotel menjadi satu daging itu udah sah menjadi istri kau. Jadi kalau kau ambil Bentar, PSK Uniripa yang konsen lagi aja di atas. berdagang di luar Bagian nge-mute ada sana, moderator yang di bawah, moderator Akang. Iya, ini kelas saya semuanya. terganggu nih harus nge-mute tuh, saya mau buka Iya, data. ada Kang. moderator yang di Stop bawah orang itu Bang mute. Jombi, Mbak I. ya Kasih udah, moderator saya, Kang. dia ada Moderator, Kang, saya, izin. Kang. Jadi begini ya, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, pertanyaannya yang dipersatukan Tuhan seperti apa? Pemberkatan nikah. Apakah ibunya Yesus ketika menikah dengan Yusuf itu diberkati oleh pendeta? Ada pemberkatan nikah, baru keluar surat dari Dukcapil, harus ada akte nikah dari pendeta. Logika. Kalian itu Tes Kak Nora, suaranya hilang. tuh. Izin, jangan dulu ada yang motong. Jangan ada yang motong gimana, dia aja suaranya kayak gitu. Birtab, itu suaranya putus-putus. Duh, kenapa? Lah Noise saya itu, nge-like. noise. Merah, Sinyal. merah, benar Nona merah. Ini Nona, ini apa ini? Ini tulang lunak atau apa? Nggak paham juga. Udah. Tulang lunak. Ini karena Tulang menurut lunak dia. Al-Isra ayat Penyuka, 32. penyuka sesama. Penyuka sesama. Al-Isra ayat Itu penyuka 32. sesama. Jadi dia berharap kalau Bilang, ada laki-laki jangan yang kamu jadi bahan mendekati sandaran di zina. sini. Jadi tolong laki-laki Kristen yang suka sama Zina itu URIT, perbuatan- dia silakan hubungi dia. Zina itu perbuatan yang URIT keji. silakan hubungi dia. Jangankan Jangan- di dalam Islam, mendekati zina aja itu dilarang. Kalau kau membawa ayat ini, bagaimana dengan enggak, ayat aku tanya dulu Al-Quran sama yang kau, lainnya? Nona Ambon. Satu Sebentar Bang Palopos, aku tanya dulu sama kau. Kalau sahnya pernikahan di dalam kalian Kristen itu bagaimana? Sahnya pernikahan, saya pengen tahu deh. Saya nggak mempertanyakan itu. Kenapa Allah Saya mau memperbolehkan bertanya, jangan adik Iya, saya kau jawab dengan juga kakak dulu. saya. Kami sudah menjawab. Kau jawab pertanyaan Nora dulu. Ah, kau ini diskusi. Ini Kau jelas. hipokrit kau. Udah bilang. Zina di agamamu Sama enggak apa-apa. zina. Lalu kau bertanya sesuatu yang sudah kami jelaskan. Jawab pertanyaan Nora itu. Enggak, Kristen enggak bisa. Sahnya pernikahan di dalam Kristen sama sekali tidak ada. Panggil pendeta yang S5, S6, S7, hadapi saya. Saya pengen tahu sahnya pernikahan di dalam Kristen bagaimana. Jangan-jangan kakak saya dengan adik saya dulu waktu menikah di Kristen itu adalah berzina. Mereka berzina karena nggak ada sahnya. Nggak ada. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Emangnya nenek kiper kau, emangnya kau berdiri situ dengan pengantin kau, Tuhan yang mempersatukan kalian dengan Aduh, merah, merah. Merah, merah, merah. Merah, Mbak Nora, Kalian, terus, terus. kalian bertanya, kami menjelaskan. Giliran kalian aja nggak punya aturan menikah kok. Di agama kalian kalau zina emang hukumnya apa? Tuhan kalian aja melegitimasi Nggak ada. perzinahan kok. Diperhatikan Dibolehkan kok. itu sinyalnya Birtab. Biltab, biltab. Sudah. Wadallah. Bentar kok. Birtab. Biltab, biltab. Wadallah. Giliran Enggak. dijawab, Saya heran menolak. loh. Waduh, Nora, signalnya BPJS, Kak Nor. Kak Nora, Gitu loh. BPJS. BPJS. BPJS Kak Nor. Kamu Nona ini apa? Nama kamu Nona, tapi suaramu apa sih? Nggak jelas juga kalau ini Nona ini. Nona atau Om? Kak Nora, BPJS itunya benerin dulu.
Ya, jadi di Kristen itu tidak ada aturan menikah. Karena apa? Barang siapa yang telah bersatu satu daging, maka mereka tidak boleh dipisahkan. Kalau seandainya si Nona ini adalah laki-laki, dia berkumpul dengan perempuan satu daging, mereka sudah suami istri. Kalau seandainya dia adalah perempuan, kalau dia berkumpul dengan laki-laki, maka sudah satu istri. Tidak ada syarat sah pernikahan dalam iman Kristiani. Karena itu tidak diajarkan oleh Yesus, karena Yesus tidak menikah. Dan bahkan dalam agama Kristen kalau mereka berzina, emang kenapa? Hukumnya apa? Emang dipukul, dicambuk? Nggak ada. Tetap mereka masuk surga karena pesundal lebih dulu masuk surga. Pesundal itu adalah pekerjaannya berzina sehari-hari, bahkan lebih dulu masuk surga. Ini supaya kalian mau masuk surga dengan sempurna, ya jadi pesundal aja dulu. Di Islam jelas tidak ada masalah. Tunjukkan sama aku kalau Nabi itu berbicara tentang pembagian waktu pernikahan, waktu kepada istri-istrinya Nabi. Dan ketika Nabi setelah menceraikan lalu rujuk lagi, lalu beliau meniduri istri yang telah beliau rujuk, apa urusannya denganmu? Sejak kapan kau punya aturan? Itu justru aturan. Ada perbedaan pernikahan halal dan skidi papap halal dengan skidi papap yang tidak halal. Ada aturannya. Aturannya adalah aturan yang dilegitimasi oleh Tuhan. Sekarang kami tanya samamu, apa perbedaan skidi papap halal dan skidi papap nggak halal di agama kalian? Giliran kami tanya, ngangengong nggak mau menjawab. Tuhanmu itu ngambil bini orang, Tuhanmu ngambil yang perawan di medan perang, Tuhanmu minta uputi perawan, Tuhanmu dicium perempuan kakinya. Nggak ada kau pikirkan itu. Giliran sudah aku jawab, kau tidak mau menerimanya. Giliran ku tanya balik, kau tidak mampu menjawabnya. Ngapain kau ke atas ini? Kalau kau betul-betul kritis, tidak suka dengan perjinahan, bahkan kau tunjukkan ada kontradiksi dalam Al-Quran, bukan kau orang pertama, Vladimir Putin orang pertama yang akan masuk Book of Record menemukan ayat Al-Quran yang kontradiksi. Penghargaan kalau ada orang yang menemukan Al-Quran kontradiksi. Nah, kau pula yang mengatakan Al-Quran kontradiksi. Sejak kapan? Ketika orang bercerai lalu rujuk. Ketika Nabi Muhammad membagi waktu dengan istri-istrinya itu ada berzina. Hantu belau kau. Tuhan kau tuh dicium laki-laki perempuan tuh. Dicium laki-laki bibirnya, dicium perempuan kakinya. Ada-ada aja. Ya, silakan ya. Silakan yang lain ya. Saya sangat lembut sekali. Saya tidak terbiasa diksi-diksi keras itu tidak terbiasa keluar dari mulut saya ya. Saya sangat lembut ya. Saya lembut sekali kok. Yang mau naik silahkan naik ke atas. Kita sapa dulu yang lain. Bang Palopo. Jadi Halo. gitu ya. Iya ya. Jadi gini teman-teman Karesteng ini, kalau Anda mau bertanya, didengarkan apa yang dijelaskan gitu loh. Nah cuman siap-siap juga, jangan menyerang, jangan lupa gawang gitu ya. Kalau di dalam Islam, jangankan melakukan zina, mendekati zina aja itu sudah perintah, nggak boleh. Jadi kalau kau bawa ayat itu, bagaimana dengan ayat yang lain yang menjelaskan bahwa janganlah mendekati zina, mendekati aja nggak boleh loh. Begitu ya, Om Nona ya, Om Nona siapa sih tadi? Nona Indin. Nona Indin. Nona Indin. Jadi begini ya. Di dalam Islam itu yang namanya perceraian itu bukan seperti kita langsung menggugat cerai, ketuk palu sah, bukan seperti itu. Ini tolonglah, pengecut kau. Pakai foto aslimu. Turunkanlah. Blokir aja molotov, blokir. Pengecut Aduh, kau. siapa sih moderator yang naikkan? Itu si PPJ itu. Iya, siapa yang menaikkan? Si PPJ ya. Aduh, kamarku langsung bau bangke. Biasanya itu kesemprot dulu pakai parfum. Dah, bau. Shhh, bau. Nah, talak 1 itu boleh dirujuk, talak 2 itu boleh dirujuk. Tapi kalau sudah talak kubro, yaitu talak apa? Itu talak besar, itu merujuknya itu sudah tidak bisa lagi. Persyaratannya si istri itu harus menikah lagi dengan laki-laki lain, digauli, setelah itu bercerai, menyelesaikan dulu masa iddahnya, baru bisa menikah lagi. Nah, di dalam Islam itu seperti itu, tapi di dalam Kristen tidak ada seperti itu. Karena apa? Kristen tidak pernah membicarakan soal pernikahan, yang ada perkawinan. Binatang aja juga kawin. Jadi apa bedanya kau dengan binatang? Sama-sama kawin, gitu. Karena sahnya pernikahan di dalam Kristen itu tidak ada.
Kau tunjukkan pun datanya, kau baca bahasa Arabnya aja kau nggak paham. Jangankan bahasa Arab, original Bible kau yang katanya Yesus itu adalah kurios, bukan teos, kalian jadikan teos. Yesus itu yang mengatakan dia hanyalah utusan, kalian jadi seolah-olah dia itu adalah pengutus. Nah ini logika kalian kemana? Ada Tuhan yang menumpang lahir di rahim perempuan, bukankah Tuhan yang menciptakan manusia? Tetapi manusia melahirkan Tuhan. Setelah Tuhan dilahirkan oleh manusia, datang manusia menyusui Tuhannya. Ya kan, setelah itu sekitar berumur 2 tahun dia disapi oleh ibunya si Tuhan. Terus diajarkan ngomong, mama, Papa Yusuf mana? Itu lagi cari kayu nak untuk buat salibmu. Loh untuk apa salibnya mama? Untuk nyalibkan kau nak. Kau kan diutus ke dunia ini untuk disalibkan loh nak. Kamu gak tahu ya? Oh begitu ya mama, kok kejam kali yang mau menyalibkan saya. Ya gimana lagi lah nak. Itu kan udah buatan di dalam kitab Yesaya. Kamu tuh harus disalibkan. Untuk apa saya disalibkan mak? Untuk menebus dosa-dosa manusia kami ini loh nak. Wih mak, di dalam Kristen ternyata dosa Bukan lebih untuk berguna itu, ya. untuk kawin. Diam loh. Ternyata begini ya kan. Itu dibilang begini. Loh mak, berarti di dalam Kristen ini dosa lebih berharga. Lebih berharga lah nak. Makanya kok capek-capek ku kandung selama 9 bulan 10 hari. Terus brojol kamu. Ternyata besarnya kau disalibkan loh nak. Terus jadi Papa Yusuf yang buatkan tiang salib saya ya? Mungkin juga nak, orang masalahnya bapak kamu kan tukang kayu nak. Begitu, itulah cerita dongeng ya. Ada Tuhan yang bisa meninggoy kita gitu. kembali ke ini ya Kak, ke sisi akademik ya. Buat umat Islam ya, ini khusus buat umat Islam nih. Mungkin kalian ingin tahu ya. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi ya, tafsir Al-Qurtubi, penjelasan tentang ayat surah Al-Ahzab yang dibawakan oleh Oten Laknatullah tadi yang memfitnah bahwa Nabi Muhammad berzina tadi ya. Di sini dikatakan bahwa firman Allah, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai ya. Kalimat ini bermakna engkau cari atau inginkan, sedangkan bermakna lepas atau hilang, terhapus. Maknanya adalah jika kamu ingin dan berminat kembali kepada wanita yang kamu lepas karena tidak mendapat giliran dari kamu, maka hal itu tidak menjadi masalah bagimu. Sudah kubilang ya, kami umat Islam ini kalau berpendapat berbicara menggunakan kaidah ilmu akademik. Dan kalau kau tidak terima, itu urusanmu. Sekarang kau tunjukkan sama kami apa perbedaan hubungan hubungan halal dan hubungan haram dalam agamamu, perbedaannya apa? Dan tunjukkan dalam kitabmu. Ya, silakan. Nggak ada Uni, nggak ada. Pokoknya satu daging. Ya, itu adalah data ya, teman-teman, dalam kitab Al-Qurtubi ya, jilid ke-6 ayat di halaman 530 penjelasan itu. Teman-teman boleh baca bahwa Rasulullah SAW itu di situ bebas. Boleh beliau menggilir dengan memberikan waktu, boleh tidak. Artinya beliau diberi kelapangan. Boleh beliau kembali kepada yang sudah ditalaknya, boleh juga tidak. Boleh beliau tidak menggauli orang yang menyerahkan diri kepadanya, maksudnya menikahi, boleh juga. Jadi artinya beliau diberikan kelapangan. Masalahnya, apakah Tuhanku ada seenak udel seperti Tuhanmu ngambil bini orang lalu diberikan kepada nabinya Daud? Dalam kitabmu, dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8, kalau kurang Daud bisa minta tambah lagi loh. Ya, bahkan kalau kurang Daud boleh minta tambah lagi. Tapi ketika Daud mengambil istri orang yaitu Batseba tanpa sepengetahuan Tuhanmu marah. Maka dengan demikian Tuhanmu mengambil bini-bini yang telah diberikan kepada Daud lalu diberikan kepada anak Daud. Tuhanmu menghukum perjinahan Daud dengan mengadakan perjinahan baru. Ini Tuhan yang melegitimasi perjinahan. Mari kita bahas ya. Kita bahas ini. Ini Tuhan kau nih. Kau bilang kontradiksi di Al-Quran. Kalau ada kontradiksi di Al-Quran, itu Munim Siri yang akan menemukan lebih dulu. Dia penipu. Bahkan dia bisa itu mengadakan ayat ini sebagai tipuan untuk mengatakan bahwa ini adalah kontradiksi. Kalau kau berhasil menemukan kontradiksi di Al-Quran, kau dicium pantatmu sama pendetamu loh.
Kau baca terjemahan, kau bilang itu kontradiksi. Jelas di situ bahwa itu tidak ada masalah kalau Rasulullah kembali bersama dengan yang sudah dilepaskannya. Ngerti kau? Nah, sekarang kutunjukkan Tuhan kau melegitimasi perjinahan, ya. Nih pakai data kita. Perhatikan teman-teman ya. 2 Samuel, buka teman-teman. Ini bukan tentang memberikan bini orang lagi ya. Ini tentang Tuhan menghukum perjinahan dengan mengadakan perjinahan baru. 2 Samuel pasal 12 nomor 12. Perhatikan. Perhatikan ya. Ini bukan lagi yang tentang legitimasi mengambil bini orang, tapi perjinahan. Dalam 2 Samuel pasal 12, di sini Nathan bertemu dengan Daud dan mengatakan kepada Daud bahwa dia dihukum karena perbuatannya mengambil bini orang. Tapi apa yang Tuhannya orang Kristen lakukan, teman-teman? Perhatikan. Ya. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Berarti Tuhan kalian nggak tahu. Tuhan kalian marah kepada Daud karena melakukan hubungan badan itu tersembunyi. Coba kalau terang-terangan di depan Tuhan kalian nggak masalah. Karena Tuhan kalian memang memberikan bini orang kepada Daud. Ini gara-gara Daud melakukannya tanpa sepengetahuan Tuhan kalian. Aku nggak tahu Tuhan kalian ngapain sampai dia nggak tahu Daud berzina. Apakah dia lagi makan ikan goreng? Aku nggak tahu. Ya, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkata Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa. Ya, ini koneksiku, signalku hilang ini. Hilang Kak Nora. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku telah menjauhkan. Apa kata Tuhan? Lalu Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Ini Tuhanmu mengingkari imamat pasal 20 nomor 10. Barang siapa yang berzina maka orang itu mati. Kenapa Tuhanmu tidak membunuh Daud? Karena dia akan lahir dari keturunan Daud. Inilah Tuhan kalau punya etnis, punya keluarga, akan ada kolusi. Suka-suka Tuhanmu aja. Kalau Daud yang berzina nggak apa-apa, tapi kalau orang Israel itu dihukum mati. Ini Tuhanmu ini. Gara-gara dia punya keturunan, punya nenek moyang Daud, Daud berzina nggak apa-apa sama Tuhanmu. Nah, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu mati. Yang ditumbalkan oleh perilaku Daud itu siapa? Anak hasil perjinahan. Lalu kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud. Inilah Tuhanmu. Karena Daud yang berzina, Daud tidak dihakimi, tapi yang dibunuh adalah anak hasil perjinahan. Tuhanmu membenarkan perjonian Daud. Nah, lalu Daud memohon kepada Elohim. Oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman ia berbaring di tanah, maka datanglah kepadanya para tua-tua. Ini adalah bukti bahwa Tuhanmu itu melegitimasi perjonian dari Daud. Ingat, bahkan di sini, beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan di atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Tuhanmu merancang perjinahan, film porno di depan seluruh bangsa Israel. Terjadi dalam 2 Samuel pasal 16 nomor 22. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gondek-gondek bapaknya di depan mata seluruh Israel. Tuhanmu membuat adegan porno karena Daud berzina tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhanmu itu nggak punya pikiran apa? Anak kecil kalau nengok skidi papa hoba-hoba on the sky itu gimana? Di depan khalayak ramai. Tuhanmu loh. Tuhanmu membuat aksi tercela. Itu ada dalilnya terang-terangan. Ini Tuhan kok senang banget sama persundalan. Hosea pasal 1 nomor 2. Hosea diperintahkan untuk memperanakkan anak-anak sundal. Kau pikir itu anak hasil kawin? Anak persundalan itu adalah anak hubungan tanpa pernikahan. Hosea pasal 1 nomor, lagi kita lihat ayatnya. Tuhanmu menyuruh untuk bersundal, nabinya loh. Kalau Tuhanku mengizinkan nabinya untuk kembali kepada istri-istrinya, Tuhanmu malah beda, agak lain ini Tuhan nih. Tuhanmu justru menyuruh nabinya untuk dalam kitab Hosea pasal 1 nomor